Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, pagi ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tema 1 subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelima tentang keragaman budaya dan agama. Di slide cover ini ada tentang keragaman agama, yaitu perayaan agama baik dari Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Kemudian di sini Bu Guru tampilkan ada 4 agama, 5. Natal juga punya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang pertama, sebelumnya kita akan belajar tentang teknik menari bungong jaumpah dalam posisi berdiri. Sekarang lihat buku paket, kemudian praktekkan dengan menari posisi duduk, formasi duduk, dengan satu kelompokmu. Menari bungong jaumpah dengan posisi duduk merupakan kerjasama juga di bidang budaya, mengetes kekompakan kamu. Kalau kamu tidak kompak, tidak kerjasama dengan teman, maka tariannya tidak akan berhasil. Nah, salah satu cara menghargai keragaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang kamu lakukan ketika mempelajari tari bungong jaumpah. Orang Jawa mempelajari tarian dari luar Jawa, dari Sumatera. Misalnya kamu bukan saja mempelajari bungong jaumpah, tapi mempelajari tarian dari Bali, tarian dari Jawa Tengah, tarian dari Papua. Jadi tidak monoton satu tarian saja ya. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Kita akan bahas tentang sikap saling menghargai perayaan agama. Pernahkah kamu melihat atau mengikuti perayaan Hari Besar Agama? Masih ingat tentang Hari Besar Agama pada pembelajaran 1, subtema 2? Ingat tidak? Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari Islam. Perayaan agama Islam, biasanya sholat Idul Fitri, ada gema takbir. Setelah sholat, umat Islam sungkeman, dalam bahasa Jawa sungkeman, dan ada perayaan dengan kembang api. Pada malam hari, biasanya malam takbirnya ini kembang api. Setelah sholat Id, masyarakat bersama-sama keluar dari rumah, kemudian bermaaf-maafan. Di sini tidak ada perbedaan antara suku dan adat istiadat, semuanya sama. Meskipun bukan orang Islam, di daerahnya Bu Guru tetap keluar. Ada orang Kristen, tapi menghargai perbedaan dengan orang Islam, keluar dan bermaaf-maafan. Tahun Baru Islam ditandai dengan pawai obor. Pada malam hari, biasanya siswa-siswi berkeliling dengan memegang obor. Ini perayaan agama pada Tahun Baru Islam. Hari Raya Kurban yang kita laksanakan kemarin. Ini adalah perayaan agama Kristen. Umat Kristiani menghias pohon Natal pada perayaan agamanya. Setiap rumah ada pohon Natal dan hadiah yang dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian, umat Kristiani memakai topi Santa Claus
Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya terkenal dengan nama Sinterklas. Umat Hindu, jika merayakan Galungan dan Kuningan, akan ada iring-iringan seperti ini. Kalau untuk Nyepi, umat Hindu tidak keluar dari rumah, tidak boleh jalan-jalan, harus tetap berada di rumah tanpa suara, tidak boleh menyetel musik, tidak boleh lihat TV. Namanya saja kan nyepi, harus sepi. Ini salah satu contoh dari umat Buddha di Candi Borobudur, perayaan agama umat Buddha. Dihadiri oleh pemuka agamanya yaitu biksu. Ini adalah contoh dari perayaan agama Konghucu. Ada tarian leang-leong di jalan, kemudian ada kembang api, perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, anak-anak, tugasmu hari ini yang pertama, buatlah gambar yang menunjukkan perayaan Idul Adha di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Gambar Idul Adha, bukan gambar seperti yang Bu Guru tampilkan tadi ya. Jadi, misalnya penyembelihan hewan kurban ada di musola, kamu gambar bagaimana itu musolahnya, digambar musolahnya, digambar hewan kurbannya, digambar orang-orangnya. Jika penyembelihan hewan kurban ada di halaman rumahmu, bisa digambar juga halamannya. Itu tugas pertama. Tugas kedua. Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan Idul Adha sesuai dengan hasil gambarmu. Jadi, tugas pertama kamu menggambar, tugas kedua kamu membuat cerita sesuai dengan yang kamu gambar tadi. Misalnya, hari ini pada tanggal 31 Agustus 2020, kami merayakan Hari Raya Idul Adha. Pertama, kami sholat dan seterusnya. Bisa ya? Bu Guru tunggu tugasnya paling lambat jam 5 sore. Ada 2 tugas hari ini. Jangan lupa tugas yang kemarin yang belum terselesaikan, silahkan diselesaikan. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.